Dengan kalian menerapkan matriks diagram Eisenhower ini, selain bisa menentukan tipe pekerjaan apa yang bisa dikerjakan dari rumah alias WFH, kalian juga bisa memilah dan memilih lagi sebenarnya selama ini saya ngerjain sesuatu itu worth it atau tidak gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman All Bike Community dimanapun kalian berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Sabtu. Sebenarnya tadi habis dari rumah sakit, cuma sudah confirm dokternya ada. Sampai di sini ternyata dokternya sudah off praktik dari jam 11. Belum rezeki saya berarti untuk ketemu dokter ini. Oke, hari ini sambil pulang dari rumah sakit sambil mau dashcam vlog. Tema yang ringan aja lah, tema tentang WFA dan WFO, dua istilah yang di masa pandemi ini sangat tren, sangat terkenal. Apalagi semenjak pemerintah menetapkan PPKM darurat untuk Jawa Bali dengan aturan ada beberapa sektor yang harus menjalankan WFH 100%, ada yang juga yang 50% dan sebagainya. Beberapa pertanyaan yang muncul baik di kantor saya juga, mungkin di luar sana juga ada. Pekerjaan apa sih yang cocok dilakukan di rumah alias work from home gitu. Ini bagi orang awam mungkin akan sedikit terkendala gitu pada waktu ada wacana atau ada aturan ayo kita WFH. Mereka bingung, saya WFH mau ngerjain apa ya di rumah? Apakah semua pekerjaan di office saya bawa pulang atau hanya sebagian atau bagaimana? Nah, hari ini saya akan bahas itu. Yang pertama nanti saya akan jelaskan tentang satu teknik, namanya itu teknik matriks diagram Eisenhower. Sebenarnya matriks diagram Eisenhower ini itu berfungsi untuk membuat prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat penting tidaknya sebuah pekerjaan dan tingkat urgent tidaknya sebuah pekerjaan. Matrik ini sangat membantu sekali. Nanti kalian bisa terapkan ini sebagai salah satu pedoman untuk menentukan pekerjaan tipe seperti apa yang bisa dikerjakan di rumah alias WFH. Oke, saksikan terus di channel saya All Bike Community. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis, nggak akan mengurangi nilai apapun dari kalian. Jadi silahkan di subscribe bagi yang belum, dan share jika dirasa memang video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita mulai ya. Matriks diagram Eisenhower ada 4, orang nyebutnya kuadran ya. Ada 4 kuadran di matriks diagram ini. Kuadran pertama adalah kita tetapkan pekerjaan itu pekerjaan yang penting dan urgent. Definisi penting dan urgent adalah tipe pekerjaan yang jika tidak dilakukan saat ini juga itu akan menimbulkan efek yang sangat besar. Atau pekerjaan yang sudah dischedulekan tapi sudah terlewatkan. Itu menjadi pekerjaan yang penting dan urgent atau penting dan mendesak. Nah, tipe pekerjaan ini harus langsung dilakukan. Jadi tidak boleh dikerjakan di rumah. Kalau menurut saya, kalian harus kerjakan ini langsung di office, alias kalian harus lakukan ini secara WFO. Contohnya, kalau di tempat saya pabrik pembuatan barang elektronik berupa printer finish good yang nanti akan diekspor ke luar negeri. Jadi kita 100% ekspor. Ada banyak varian model, ada banyak sekali line. Dalam satu line, kalau terjadi stop produksi, entah karena quality, entah karena shortage, entah karena yang lain, itu menjadi sebuah pekerjaan yang sangat penting dan urgent untuk segera diselesaikan.
Nah, tipe pekerjaan seperti itu harus langsung dikerjakan WFO. Yang kedua, tipe pekerjaan yang penting tapi tidak urgent. Definisinya adalah tipe pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sifatnya reguler, biasa kalian lakukan. Contohnya meeting, mungkin daily kah, weekly kah, monthly kah. Meeting ini penting ya untuk koordinasi, untuk report dan sebagainya. Tapi urgent nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih bisa dischedulekan. Nah, pekerjaan ini yang harus dilakukan adalah ya kalian buat schedule secara rutin. Tipe pekerjaan ini fleksibel ya, bisa kalian kerjakan WFO, bisa kalian kerjakan WFA. Tapi saya sih lebih concern bahwa ini dikerjakan WFA saja, karena sekarang meeting itu udah banyak sekali versi online-nya. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan MS Team, yang lain juga bisa. Yang ketiga, tipe yang ketiga, pekerjaan yang tidak penting tapi urgent. Definisinya adalah pekerjaan ini sifatnya mendesak, tapi kita bukan sebagai main PIC-nya. Jadi kita nggak menganggap pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang penting. Contoh, kita diundang meeting untuk membahas action plan dari departemen lain atau divisi lain atau bahkan perusahaan yang lain gitu. Buat mereka itu penting, tapi buat kita tidak penting. Kenapa urgent? Karena meeting itu biasanya ada schedule-nya. Nah, apa yang harus kalian lakukan terhadap pekerjaan tipe seperti ini? Kalian bisa delegasikan entah ke anak buah, ke kolega atau yang lain. Atau kalian bisa kick balik nih ke yang mengundang meeting kalian gitu. Kalian bisa menolak dan bisa sebagainya. Nah, tipe pekerjaan seperti ini ya delegasikan saja, bisa dikerjakan secara WFH juga gitu. Tipe berikutnya, pekerjaan yang tidak penting dan tidak urgent. Pasti bertanya kan ya, ada gitu pekerjaan tidak penting tidak urgent? Teorinya nggak ada ya, karena namanya pekerjaan itu kan nilai tambah. Tapi faktanya ada. Contohnya, bermain sosial media waktu di jam kerja. Penting nggak? Enggak. Urgent nggak? Enggak. Kalian bisa ngerjain itu dimanapun sebenarnya, nggak perlu di waktu kerja. Dan nggak ada nilai tambah untuk pekerjaan kalian, makanya tidak penting. Kemudian apalagi gosip di kantor. Gosip penting nggak? Enggak. Urgent nggak? Enggak. Nggak ada gosip yang penting sama urgent gitu, buat pekerja seperti kita. Nah, untuk tipe pekerjaan seperti ini kalian gak usah bingung-bingung mau dikerjakan di WFA atau WFO. Kalian langsung delete saja, karena ini bukan sebuah aktivitas yang mempunyai nilai tambah buat pekerjaan kalian. Nah, dari uraian tadi, matriks diagram Eisenhower itu kalian bisa kembangkan ke pekerjaan kalian masing-masing. Kira-kira mana pekerjaan yang biasa saya lakukan yang sifatnya penting dan urgent? Ini tolong kalian bisa kerjain ini WFO, work from office. Tipe pekerjaan yang penting tapi tidak urgent, ini kalian bisa kerjakan WFA. Tipe pekerjaan yang tidak penting tapi urgent, ini kalian bisa kerjakan WFA juga. Nah, tipe pekerjaan yang tidak penting tidak urgent ya kalian delete saja. Dengan kalian menerapkan matriks diagram Eisenhower ini, selain bisa menentukan tipe pekerjaan apa yang bisa dikerjakan dari rumah alias WFA, kalian juga bisa memilah dan memilih lagi sebenarnya selama ini saya ngerjain sesuatu itu worth it atau tidak. Waktu yang saya gunakan untuk bekerja itu efektif atau tidak. Bisa sekalian kalian improve kan ya waktu kalian, yang biasanya kalian bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 jam sehari, kalian mungkin akan bisa lebih efektif, bisa menyelesaikan pekerjaan separuhnya mungkin bahkan 4 jam gitu. Sisanya buat apa? Buat pengembangan diri kalian, belajar, training, kemudian self development divisi atau departemen kalian dan sebagainya. Nah, kalian bisa googling saja terkait dengan diagram matriks Eisenhower yang tadi saya sampaikan. Itu sebenarnya basic teori ya bagi manajemen seperti kita inilah, untuk lebih mengembangkan diri dan mengembangkan tim kita masing-masing. Itu saja, semoga bermanfaat sharing hari ini. Jangan lupa
Ketik pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bersama membahas terkait WFA, WFO, kemudian matriks diagram Eisenhower dan sebagainya. Terima kasih, dadah.